Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah lengkap untuk mengolah data analisis regresi linear berganda. Langkah yang pertama yaitu kita menginput data ke SPSS, yaitu buka aplikasi SPSS lalu pilih tab variable view di pojok kiri bawah. Atur variabel pada kolom-kolom yang tersedia, di mana baris yang pertama kita isi kolom name dengan X1, kolom label dengan pertumbuhan ekonomi dan pastikan tipenya yaitu numerik. Baris kedua kita isi kolom name dengan X2, kolom label dengan angkatan kerja. Baris ketiga kita isi kolom name dengan Y, yaitu kolom label dengan jumlah pengangguran. Selanjutnya yaitu kita pindah ke tab data view, yaitu di sebelah tab variable view. Lalu masukkan data kita yang berjumlah 15 data tadi, sesuai dengan kolom masing-masing, yaitu X1, X2, dan Y. Selanjutnya langkah kedua yaitu melakukan analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu pada menu bagian atas, klik Analyze Regrow Regression atau Regrow Linear. Yang kedua, setelah jendela baru atau linear regression muncul, masukkan variabel ke kotak yang sesuai, yaitu klik variabel dengan jumlah pengangguran Y, lalu masukkan ke dalam kotak dependen. Klik variabel pertumbuhan ekonomi X1 dan angkatan kerja X2, lalu masukkan ke dalam kotak independen. Pastikan pada bagian metode terpilih Inter. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita mengatur statistik tambahan, yaitu koefisien determinasi dan multikolinearitas. Yang pertama, pada jendela linear regression yang sama, klik tombol statistik di bagian kanan. Lalu centang pilih pilihan untuk memunculkan output yang kita miliki, yaitu estimasi untuk mengeluarkan nilai koefisien regresi dan model fit untuk mengeluarkan tabel ANOVA dan uji F. R squared change untuk memunculkan nilai koefisien determinasi R2, deskriptif untuk memunculkan nilai mean, deviasi, dan tabel korelasi, collinearity diagnosis yaitu untuk uji asumsi klasik multikolonialitas atau nilai VIF. Lalu selanjutnya yang terakhir kita klik continue. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu mengatur grafik uji normalitas atau histogram. Langkah pertama yaitu masih pada jendela linear regression, klik tombol plot di bagian kanan dan pada bagian standardized residual plots berikan centang pada opsi histogram lalu klik continue. Dan langkah yang kelima yaitu memproses dan membaca output. Klik OK pada jendela utama linear regression. Aplikasi SPSS secara otomatis akan membuka jendela SPSS Statistic View Output, di mana kita akan mendapatkan tabel-tabel hasil pengolahan data seperti deskriptif, statistik, dan korelasi, yaitu untuk melihat rata-rata dan hubungan awal antar variabel. Dan selanjutnya yaitu model summary untuk melihat nilai R dan R2 atau koefisien determinasi. Dan juga ada ANOVA untuk melihat signifikasi model secara simultan atau uji F. Dan juga ada koefisien untuk melihat persamaan regresi serta signifikasi parsial uji T. Dan yang terakhir kita ada histogram, yaitu untuk melihat seberapa normalitas data residual kita. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang telah kita peroleh tadi, dapat kita jelaskan statistika deskriptif rata-rata dan standar deviasi dari variabel jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan angkatan kerja, di mana berdasarkan tabel deskriptif statistik, jumlah pengangguran atau Y memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 7,47 dengan standar deviasi sebesar 0,743 dari total 15 data. Pertumbuhan ekonomi X1 memiliki nilai rata-rata sebesar 4,73 dengan standar deviasi sebesar 1,100 dari total 15 data. Sedangkan angkatan kerja X2 memiliki nilai rata-rata sebesar 127,07 dengan standar deviasi sebesar 11,003 dari total 15 data.
Yang kedua yaitu kita jelaskan analisis korelasi apakah ada hubungan antara hubungan Y dengan X1, yaitu nilai korelasi sebesar min 0,711 dengan nilai signifikan 1 sebesar 0,001, di mana hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran, di mana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka jumlah pengangguran cenderung menurun. Selanjutnya hubungan Y dengan X2, yaitu nilai korelasinya sebesar 0,337 dengan nilai signifikan sebesar 1,10 atau 0,110. Hubungan ini bersifat positif namun tidak signifikan secara statistik karena nilai signya besar dari 0,05. Selanjutnya kita bahas hubungan X1 dengan X2, di mana nilai korelasi sebesar min 0,400 dengan nilai signifikan sebesar 0,070, di mana hubungannya itu bersifat negatif dan tidak signifikan pada taraf 5%. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita tuliskan model regresi Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Berdasarkan tabel koefisien pada kolom unstandarized koefisien, nilai konstanta atau A yaitu 9,125, di mana nilai koefisien X1 atau B1 yaitu minus 0,483 dan koefisien X2 yaitu B2 yaitu sebesar 0,004. Maka persamaan model regresinya adalah Y sama dengan 9,125 dikurang 0,483 X1 ditambah 0,004 X2. Selanjutnya yang keempat yaitu kita memprediksi jumlah pengangguran yang diperoleh jika pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan angkatan kerja sebesar 135. Jika diketahui X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 135, kita substitusikan ke dalam model regresi, yaitu Y sama dengan 9,125 dikurang 0,483 dikali 5 ditambah 0,004 dikali 135, sehingga Y sama dengan 9,125 dikurang 2,415 ditambah 0,540, sehingga hasilnya yaitu Y sama dengan 7,25. Kesimpulannya yaitu, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan angkatan kerja berada pada angka 135, maka prediksinya jumlah pengangguran akan menjadi sebesar 7,25. Dan yang terakhir yaitu kita menjelaskan interpretasi R2 atau koefisien determinasi. Berdasarkan tabel model sumari pada output SPSS yang kita miliki, nilai koefisien determinasi atau R squared atau R2 adalah 0,508 atau 50,8%. Arti nilai R2 yaitu 50,8%, di mana nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 50,8% variasi atau naik turunnya variabel dependen yaitu jumlah pengangguran dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variasi dari variabel independen yang diteliti, yaitu pertumbuhan ekonomi X1 dan angkatan kerja X2. Selanjutnya sisanya yaitu 49,2%. Sisa sebesar 49,2%, 100% dikurang 50,8% dijelaskan bahwa variabel-variabel lain atau faktor-faktor di luar model penelitian yang tidak dimasukkan atau tidak diukur dalam analisis ini. Sehingga kesimpulannya yaitu model regresi ini memiliki tingkat kontribusi atau kemampuan prediksi yang tergolong sedang atau cukup kuat, di mana sekitar setengah dari faktor mempengaruhi jumlah pengangguran di dalam data kita telah berhasil dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja.